Aku salah satu yang pro edis. Silakan Bang. Oke. Nah, begini Bapak-bapak ya. Kalau untuk memastikan siapa perencana dalam satu peristiwa, sebenarnya tidak perlu kita cari teologi ini, teologi itu. Gampang. Ya. Kenapa saya katakan gampang? Siapa yang berencana dalam peristiwa ini? Di situ Besarkan saya, Pak. Besarkan saya, Pak. Matius 26 ayat 3. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana, garis bawah ya, rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yang ingin saya katakan begini Pak, ini adalah suatu permufakatan untuk membunuh Yesus, atau boleh dikatakan ini adalah pembunuhan berencana. Kenapa saya katakan pembunuhan berencana? Dua alat bukti menunjukkan bahwa mereka sudah bermufakat untuk membunuh Yesus. Kedua, mereka menentukan waktu yang tepat, jangan di waktu hari raya. Jadi di sini kalau kita mau katakan ini rancangan atau rencana ala Bapa, sulit rasanya kita menggantikan Kayafas ini. Siapa yang menyerahkan itu? Yang menyerahkan itu adalah Allah sendiri di dalam kisah para rasul itu. Kalau kita membaca satu perikop atau ayat Alkitab, tidak perlu untuk mengartikannya, untuk memahaminya kita ambil ayat-ayat lain. Nah, saya perlu ingatkan di sini ya. Hanya orang-orang yang berhati iblis, hanya orang-orang yang berhati iblis mampu Kau yang berhati iblis bilangin orang hati iblis, menolak ayat kau. Ayo turunkan aja dia teman-teman. Ini kita tidak berhenti. Kita tidak pintar. Kasihan dia, aku hajar nanti kasihan turun aja dia. Begini. Sungguh memang. Begini teman-teman, yang kita sedang belajar ini yang di bawah ya. Kita bukan sedang memperdebatkan siapa yang bukan. Coba kita lihat ayat-ayat Alkitab gitu loh, cara belajar. Tidak mungkin kan yang dibawa oleh Pak Osas tadi itu adalah sesuatu yang salah. Tidak mungkin. Selamat siang Bapak-bapak. Siang Bang, siang. Ya, aku salah satu yang pro edis. Silakan Bang. Oke. Nah, begini Bapak-bapak ya. Kalau untuk memastikan siapa perencana dalam satu peristiwa, sebenarnya tidak perlu kita cari teologi ini, teologi itu. Gampang. Ya. Kenapa saya katakan gampang? Siapa yang berencana dalam peristiwa ini? Di situ Besarkan saya, Pak. Besarkan saya, Pak. Matius 26 ayat 3. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana, garis bawah ya, rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yang ingin saya katakan begini Pak, ini adalah suatu permufakatan untuk membunuh Yesus, atau boleh dikatakan ini adalah pembunuhan berencana. Kenapa saya katakan pembunuhan berencana? Dua alat bukti menunjukkan bahwa mereka sudah bermufakat untuk membunuh Yesus. Kedua, mereka menentukan waktu yang tepat, jangan di waktu hari raya.
Jadi di sini kalau kita mau katakan ini rancangan atau rencana Allah Bapa, sulit rasanya kita menggantikan Kayafas ini. Kayafas kita gantikan Tuhan atau Allah Bapa. Allah Bapa dan tua-tua Yahudi berencana atau merundingkan melakukan suatu mufakat untuk melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Itu Pak ya. Jadi jelas siapa yang berencana di sini ya. Gak usah terlalu kita lari ke sana kemari. Hanya kamu bilang gampang, itu justru menunjukkan kamu tidak ngerti bagaimana cara menggunakan Alkitab. Ini teologi itu ya. Jadi kayak satu ayat lalu langsung sudah pro. Siapa rencananya ya? Itu menunjukkan kamu Kemarin sama mungkin seperti bapak-bapak ini. Kamu sudah ini tadi. Bapak ini. Ada orang yang mengatakan dia sedih. Dia sedih karena si Edis mengatakan itu. Ada suara, mic-mu tidak nyala. Mute-nya. Oke, Bang, jangan curhat. Bang Ondi, jangan curhat karena kita sedang membahas teologi. Jadi cukup menurut Anda sudah memberikan datanya di dalam Matius itu ya. Oke, saya sepakat bahwa yang merencanakan di situ adalah bahwa para imam. Kita tidak menolak itu, bahwa di dalam penyaliban itu ada rencana, bahkan iblis merencanakan atau membisikkan sesuatu di dalam telinganya si Yudas. Tetapi bukan berarti kamu menolak mentah-mentah bahwa Allah itu merencanakan dari kekekalan penyaliban itu. Coba baca. Saya tadi sudah buka Alkitab di dalam Matius 26 ayat 3 sampai ayat 3 dan 4. Sekarang saya juga mencoba untuk saya ajak Anda untuk membuka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 supaya kita tahu bahwa bagaimana cara belajar Alkitab itu. Kita tidak menolak hal-hal yang semacam itu. Yang makanya kita tidak membenarkan orang lain itu. Hanya tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Hanya untuk membaca kalau dia bicara teruslah. Coba baca dulu ininya. Tadi kita sudah baca. Saya baca dulu. Saya hanya membacakan ini, Pak. Pak Ondi gantian, Pak Ondi gantian Pak Ondi. Oke. Saya turunin ya, gantian ya. Aduh. Perdebatan Kristen versus Kristen ternyata tidak bisa dihindari lagi. Semua bermula dari statement Edis TV yang viral, penyaliban adalah rencana iblis. Hasilnya, kekristenan terbelah dua kubu. Kubu pertama, pro dengan Edis, yakin bahwa penyaliban memang rancangan iblis. Kubu kedua, menolak mentah-mentah, ngotot bahwa penyaliban justru rencana Bapa di surga. Dan kini, bukannya menemukan titik temu, perdebatan malah semakin panas. Ironisnya, yang mereka perdebatkan bukan soal kebenaran untuk umat, tapi siapa yang paling benar di mata jemaat. Jadilah tontonan gratis yang sarkasnya, Kristen melawan Kristen, saling membantai argumen, demi membela Tuhan yang katanya penuh kasih. Ini orang ini Kalau dia nggak mau diam, turunin. gantian toh. Ya gimana sih kamu? Enggak Gantian. Hargai orang lain. Oke. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 dikatakan, dia yang diserahkan Allah. Oke ya, yang menyerahkan siapa? Allah di sini ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi kalaupun di dalam Matius 26 ayat 3 tadi, itu bukan berarti itu tidak memilih suatu penetap dari kekekalan itu. Siapa yang menyerahkan itu? Yang menyerahkan itu adalah Allah sendiri di dalam Kisah Para Rasul itu. Dia yang menyerahkan, dia yang yang seperti tadi Edis Sutul justru tidak mengambil ayat-ayat yang lain ini berbicara tentang penyaliban itu. Dia hanya mengambil ayat-ayat yang menguntungkan dia. Misalnya Yohanes 13 ayat yang ke 2 di situ dikatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana. Kita tahu itu.
kita bahwa iblis memiliki rencana untuk melaksanakan Allah yang tadi itu di dalam kisah para rasul. Di dalam kisah para rasul tadi yang sudah Allah rencanakan dari awal, itu dalam menyukseskan itu iblis juga punya rencana. Tetapi yang saya maksud tadi, tujuannya itu berbeda. Kalau Allah rencananya untuk menyatakan bahwa manusia akan nanti ditebus supaya manusia itu kembali kepada fitrahnya, sedangkan iblis itu tujuannya untuk menggagalkan semuanya itu. Jadi itu cara berdiskusi. Artinya janganlah tinggalkan ayat-ayat Alkitab ketika kita berbicara tentang Allah itu. Jadi gitu. Bukan saya menolak pendapat Anda, enggak. Itu benar, itu ayat Alkitab yang Anda sampaikan. Tetapi benar enggak sampai di situ tok cara berdiskusinya. Nah, begitu. Silakan. Oke Pak, makanya tadi saya bilang Pak, kalau kita membaca satu perikop atau ayat Alkitab, tidak perlu untuk mengartikannya, untuk memahaminya kita ambil ayat-ayat lain. Ya, kalau tentang penyaliban Yesus, pembunuhan Yesus jelas-jelas di Matius. Kembali tadi Bapak itu, jangan kita mengesampingkan ya firman Tuhan yang lain hanya untuk mencapai tujuan kita. Oke, Pak saya Ondi. tadi sudah tunjukkan bahwa itu adalah sebuah rencana pembunuhan ya, pembunuhan berencana. Oke, stop. Kami sudah tangkap. Pak. Kenapa Ya, saya sudah tangkap. Kenapa Bapak mengesampingkan itu? Pak Ondi. Pembunuhan berencana loh. Ya, Pak Ondi, boleh saya bertanya? Ya. Boleh saya bertanya Pak Ondi? Kamu mengesampingkan yang bagian ayat kami. Boleh tanya Oke, tentang sebentar, rencana ya. Sebentar Pak Budi Asali. Tentang rencana pembunuhan. Jangan kamu. Kamu gak bisa apa kok. Oke, kita berlogika aja Pak Londi ya. Bang Win tadi tampilkan ayat yang Bang Win tadi tampilkan. Saya bertanya begini Pak Ondi. Sebentar. Manusia punya rencana tadi kan, Pak Ondi bilang kan, rencana iblis dan rencana manusia kan, betul? Iya. Oke, rencananya misalnya gini ya, kita berlogika, rencananya ada dua nih, disalibkan atau tidak disalibkan, itu rencananya ya, betul ya? Disalibkan atau tidak disalibkan ini manusia Yesus ini. Betul. Ternyata keputusannya adalah disalibkan. Pertanyaan saya, keputusan untuk menyalibkan itu keputusan siapa? Ya, dibunuh. Oke. Dibunuh itu keputusan siapa? Pertanyaan saya. Itu keputusan siapa? Keputusan manusia kan di situ. Oke, coba dibaca ayatnya Bang Win dibesarkan. Coba tunggu dulu kita bicara ayat deh. Ayat yang di ayat Bang Win ini tolong dibesarkan. Coba baca ya ini ayat ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi keputusan tadi kan disalib atau tidak disalib. Ternyata keputusannya disalib. Itu keputusan siapa? Dengan ayat ini. Anda mau menantang ayat ini? Keputusan siapa Pak? Jawab Pak. Keputusan siapa? Sudah digaris. Keputusan siapa Pak? Tolong dijawab dengan ayat ini. Ya kalau itu mungkin. Keputusan siapa? Itu sudah ketetapan Allah. Ya. Kok bilang ketetapan Allah sekarang? Tadi bilang rencana iblis. Tadi bilang rencana manusia. Orang ini, makanya saya bilang loh, setengah tahun malah blunder semuanya. Oke, saya kasih ayat satu lagi. Saya kasih ayat satu lagi. Tunggu Bang Ondi, saya kasih ayat satu lagi. Tolong bukakan Bang Win Kisah Rasul pasal 4 ayat 27 dan 28. Ya. Kita berdasarkan ayat aja, jangan berdasarkan katamu, kataku, kata mereka, kata orang, kata Edis, kata Pak Bom, kata siapa. Jangan, kita berbicara kata Alkitab aja. Ya, aku juga berdasarkan ayat, Pak. Matius 26 ayat 3. Itu ayatnya tadi saya bilang. Aja tentang rencana. Kamu coba satu ayat. Keputusan untuk menyalibkan atau membunuh Yesus itu keputusan siapa? Itu pertanyaan saya. Makanya sekolah dulu. Edisnya dulu sekolah dulu baru ngomong.
Loh, Dasarnya Coba Bang Win, kenapa harus sekolah coba Bang Win untuk membaca bukakan. ini Pak, membaca Matius Coba ini Bang Win tidak mesti bukakan sekolah, kisah Pak. para rasul 4. Makanya Kisah rasul 4. pendeta jangan terlalu besar kepala, Pak. Makanya kamu jemaat harus belajar, Kamu harus belajar. mengerti. itu etis, bukan pendeta-pendeta. Berapa jam kau belajar mendapatkan S1 teologi? Berapa jam? Hah? Kamu sekolah di mana Pak Ondi? Hanya mendapatkan 100 jam belajar di teologi aja kau udah bangga. Kau yang tidak belajar malah bangga di Kau sini. belajar teologi, Kamu kau udah bangga, Dan perkataanmu itu memalukan dirimu sendiri Pak belajar Ondi. teologi. Perdebatan semakin memanas. Kali ini ada satu orang yang berani mendukung Edis, yaitu Pak Ondi. Tapi sayangnya, beliau justru dikeroyok ramai-ramai oleh beberapa orang Kristen di situ, termasuk pendeta Budi Asali yang jelas-jelas kontra dengan Edis. Suasana room jadi timpang, hampir semua yang hadir, kecuali Pak Ondi, kompak membela pendapat bahwa penyaliban adalah rencana Bapa di surga. Namun, sebelum debat makin liar, mari kita dengar dulu apa kata Edis TV yang bikin ricuh sekristenan itu. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan penyaliban adalah rencana Bapa di surga, orang itu sudah tidak waras lagi. Dan sejak kalimat itu terucap, pertarungan argumen Kristen versus Kristen semakin tidak terelakkan. Yang lucu sekaligus tragis, bukan orang luar yang bikin goyah, tapi justru dari internal mereka sendiri. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini, penyaliban. Karena ada orang Kristen yang berpikir bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Jadi yang menyalibkan Yesus itu Bapa di surga. Makanya saya bilang kemarin, berarti orang tersebut tidak waras lagi. Anda sudah sepuh, Anda sudah tua, tetapi omongan Anda itu, omongan Anda itu memalukan diri Anda Belajar sendiri. tuh hampir 50 tahun. Lebih lama dari Anda Edis itu. belajar 3 tahun mendapatkan sarjana teologi. Dalam Aku belajar hanya 50 belajar tahun. 2 jam. Terus Anda sekolah di mana? Pak Ondi, Anda sekolah di mana? Anda sekolah di mana pertanyaan saya? Anda sekolah di mana? Mana sekolah itu kalau orang Sekolah sekolah? di SD. Dan itu pola pikirnya kalau orang sekolah. Playgroup. Bang Ondi di mute. Buka mute-nya Bang Ondi. Buka mute-nya. Bang Ondi buka ininya. Dia nggak sekolah, buka video nggak ngerti dia. Dia nggak sekolah itu, buka video nggak ngerti. Oke, saya kasih ayat satu lagi tadi. 26 ayat. Bang Ondi, Kita Matius 26 ayat 3 aja kalian nggak ngerti. Itu tadi loh jawaban Udah saya bangga tadi. banget menjadi S1. Kisah Rasul 4 ayat 27 dan 28. Satu hari kau belajar hanya 2 jam. Hah? Oke. Satu Bang hari Kris kau bisa- belajar hanya Christian. 2 jam. Saya Oke, berapa baca jam? dulu Bang Ondi. Hah? Sudah Bang Ondi tadi Kau tidak bisa iya, mengatakan hanya itu 3 keputusan tahun. Saya siapa. berapa tahun? Keputusan siapa Anda tidak bisa jawab kok. Dengarkan saya, Kita bahas. Hah? Bahwa ini 100% adalah rencana iblis. Dengarkan, 100% ini adalah rencana iblis. Diam kau dulu. Itu gobloknya Diam Edis. kau dulu. Oke, baca ayat ini ya. Coba tolong dibacakan ya ayat ini ya. Sebab sesungguhnya Sebab sesungguhnya telah lanjut. berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urati untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendakmu. Itu balasan dari ayat yang Matius 26 yang kamu baca tadi. Nah ini Ya, jawabannya untuk dari melaksanakan- Pak. untuk Ustaz. melaksanakan Silakan, apa? Pak Ustaz, jelaskan. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Untuk melaksanakan apa Bang Ondi? Untuk melaksanakan pembunuhan itu, rencana itu yang telah ditentukan oleh siapa? Dibuka dulu mute-nya dibuka Dibuka dulu. mute-nya Bang Ondi. Bang Ondi, dibuka mikrofonnya dulu. Mikrofonnya dibuka dulu Bang Ondi. Aduh.
Kamu terlalu banyak ngomongnya, tinggal buka ini. Pak Ondi, mic-nya dibuka dulu, Buka bener dulu nggak? mikrofonnya. Kamu Mic-nya Dia dibuka. nggak sekolah dia. Ya sudah lah ya. Turunkan aja. Ya itu kalau orang cuma mau ngomong lebih nggak Perlu mau. saya ingatkan Pak ya. Pak, Bapak-bapak pendeta, saya perlu ingatkan di sini ya. Silakan ngomong. Hanya Silakan orang-orang ngomong, yang ya. berhati iblis, Silakan, ya. silakan. Hanya orang-orang yang berhati iblis mampu Kau yang berhati iblis bilangin orang hati iblis. Menolak ayat kau. Ayo turunkan aja dia teman-teman. Ini kita tidak Turunin, berarti turun, dah. kita tidak Goblok kita tidak Nanti pintar. kasihan dia, ku hajar nanti kasihan turun Ya. aja dia. Begini, Sungguh memang. begini teman-teman. Ini loh yang kita sedang belajar ini yang di bawah ya. Kita bukan sedang memperdebatkan siapa yang bukan. Coba kita lihat ayat-ayat Alkitab gitu loh cara belajar. Tidak mungkin kan yang dibawa oleh Pak Osas tadi itu adalah sesuatu yang salah. Tidak mungkin. Begitu juga tadi yang dia bawa ayat-ayat itu tidak mungkin juga. Nah, tetapi itu pentingnya sekolah itu, belajar itu untuk bagaimana mempelajari Alkitab itu supaya Alkitab itu tidak hanya untuk kepentingan untuk membenarkan apa yang kita pahami. Nah, seperti tadi kan yang dipahami oleh Bapak Odi tadi itu kan dia bawa Matius 26 ayat 3 sampai 4. Lalu di situ kan berbicara tentang rencana para siapa tadi itu, para orang-orang yang menyalibkan Yesus, benar toh? Dan itu adalah perencanaan pembunuhan di dalam itu. Nah, bagaimana dengan Kisah Para Rasul? Di situ ada jawaban. Di situ ada jawaban tadi itu yang dimaksud di ayat itu. Jadi itulah yang kita maksud. Bukan kita memaksakan diri untuk menerima apa yang kita sampaikan ayat-ayat, tetapi cobalah untuk mempelajari ayat-ayat yang lain, karena bicara tentang penyaliban itu tidak hanya dibicarakan dalam satu perikop atau dalam satu pasal atau dalam satu ayat terkait penyaliban, tetapi itu di dalam seluruh Alkitab berbicara tentang bagaimana rencana Allah itu diwujud nyatakan. Sesama Kristen baku hantam gara-gara Edis TV. Pak Ondi, salah satu pendukung setia Edis, akhirnya ditendang dari room setelah dikeroyok habis-habisan. Ironisnya, yang jadi korban sebenarnya bukan hanya Pak Ondi, tapi juga jemaat awam di gereja. Mereka yang polos justru makin bingung, konsep dasar iman Kristen, penebusan dosa lewat penyaliban Yesus, ternyata masih carut-marut penuh kontradiksi. Pertanyaannya pun terus menggantung, apakah penyaliban itu rencana iblis? Ataukah benar-benar rencana Bapa di surga? Alhasil, bagi jemaat Kristen yang mau berpikir jernih, perseteruan Kristen versus Kristen ini hanya membuka mata bahwa fondasi iman mereka sendiri sedang diguncang dari dalam.